Jika seseorang menghilangkan nyawa ibumu, apakah kamu akan menghilangkan nyawa orang lain juga? Pada tahun 2018, kasus penghilangan nyawa yang mengejutkan seluruh negeri terjadi di desa Wangping, Hanzhong, Shaanxi. Dia dengan tega mencaci maki pria random di depan umum, lalu menusukkan zanpakuto kecil ke dada pria itu sebanyak 2 kali. Karena takut pria itu tidak akan kehilangan nyawa, dia melanjutkan tindakannya. Namun, dia tidak puas setelah menghilangkan nyawa 1 orang saja. Dia kemudian melanjutkan untuk menghilangkan nyawa saudara laki-laki dan ayah dari pria yang telah kehilangan nyawa sebelumnya. Para pengecut menonton di sekitar, ingin membantu, tetapi mata pria itu sudah merah penuh amarah. Tidak ada yang berani mendekat. Setelah menghilangkan nyawa seseorang, pria itu menghabiskan seluruh uangnya, lalu pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Tanpa interogasi, pria itu secara sukarela menjelaskan penyebab dan akibat dari tindakannya. Pada tahun 1996, di desa Wangping, Hanzhong, rumah keluarga Zhang dan keluarga Wang berada bersebelahan, hanya dipisahkan oleh tembok. Mereka bertemu hampir setiap hari. Waktu itu, pabrik beras di desa sedang beroperasi dengan cara lelang kontrak. Keluarga Zhang dan Wang ingin memenangkan proyek ini, terjadilah persaingan sengit di antara mereka. Akhirnya, keluarga Zhang menyerah, memberikan kesempatan kepada keluarga Wang untuk mengoperasikan pabrik selama 1 tahun pertama sesuai kesepakatan. Wang memperoleh keuntungan besar selama 1 tahun mengelola pabrik. Namun, mereka diam-diam memperbarui sewa untuk tahun kedua tanpa sepengetahuan keluarga Zhang, sehingga melanggar kesepakatan. Hal ini membuat keluarga Zhang sangat marah. Pada malam 27 Agustus, Ibu Zhang melintasi rumah keluarga Wang dan tidak sengaja melihat anak kedua keluarga Wang di pinggir jalan. Ibu Zhang yang tidak tahan dengan ketampanannya, lalu meludahi anak kedua keluarga Wang dan terjadi pertempuran di pinggir jalan. Saat itu, keluarga Wang dan Zhang keluar dari rumah masing-masing setelah mendengar suara ribut. Pertengkaran yang awalnya hanya antara 2 orang berubah menjadi keributan besar. Game 1 lawan 1 pun dimulai. Dalam kekacauan itu, anak ketiga keluarga Wang memukul kepala Ibu Zhang dengan tongkat kayu hingga jatuh ke tanah. Zhang yang saat itu baru berusia 13 tahun, melihat kejadian itu dan mengambil pisau, berniat membela ibunya. Namun, dia dihentikan oleh ayahnya. Ibu Zhang akhirnya kehilangan nyawa di pelukannya. Polisi segera tiba di tempat kejadian, dan jenazah ibunya dibawa untuk diotopsi. Karena keterbatasan fasilitas, otopsi dilakukan di jalan depan rumah keluarga Zhang, disaksikan oleh banyak orang, termasuk Zhang dan saudara perempuannya. Hasil forensik menunjukkan bahwa penghilangan nyawa itu dilakukan dengan pukulan keras ke kepala. Namun karena anak ketiga keluarga Wang masih di bawah umur, dia hanya dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan membayar kompensasi sebesar 9.000 yuan. Dari jumlah itu, keluarga Zhang hanya menerima 1.500 yuan saja. Hukuman yang ringan membuat keluarga Zhang tidak puas. Zhang mengingat dengan jelas semua detail kejadian itu. Sejak saat itu, dia menjadi pendiam dan tidak mau berkomunikasi dengan orang lain. Setelah lulus sekolah menengah, dia memilih bergabung dengan militer untuk menguatkan fisiknya. Di ketentaraan, Zhang Koukou menunjukkan prestasi luar biasa. Rekan-rekannya dan komandan memuji ketangguhannya. Ketika ditanya mengapa dia masuk militer, jawabannya selalu sama, untuk membalas dendam atas ibunya. Setelah pensiun, Zhang Koukou kembali ke desanya. Dia bekerja keras untuk menghidupi dirinya, tetapi hidupnya sederhana. Sebaliknya, keluarga Wang hidup lebih baik dengan rumah dan mobil baru. Anak ketiga keluarga Wang yang dipenjara juga telah dibebaskan lebih awal dan bekerja di perusahaan elit. Zhang Koukou tidak bisa melupakan kenangan pahit ibunya dipukuli hingga kehilangan nyawa. Kemarahannya semakin memuncak ketika dia merasa keluarga Wang tidak menunjukkan penyesalan. Pada malam tahun baru, tanggal 15 Februari 2018, Zhang Koukou kembali ke desanya. Dia mengikuti anak kedua dan ketiga keluarga Wang, lalu menghilangkan nyawa mereka satu persatu. Ia juga menyerang kepala keluarga Wang yang berusia 71 tahun hingga kehilangan nyawanya. Setelah itu, dia membakar mobil keluarga Wang yang baru dibeli.
dan meninggalkan lokasi kejadian. Pada tahun 2019, Zhang Koko dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Rakyat Menengah Hanzhong atas tindakannya. Meskipun dia sempat mengajukan banding, hukuman tetap dijalankan pada bulan Juli tahun itu. Dalam kata-kata terakhirnya, Zhang Koko mengungkapkan bahwa dia tidak hanya membalaskan dendam ibunya, tetapi juga melampiaskan ketidakpuasan terhadap kehidupan dan masyarakat yang menurutnya tidak adil. Kisah ini menjadi pelajaran bahwa ketidakpuasan dan kemarahan harus dikelola dengan bijaksana, karena membalas dendam hanya akan membawa kehancuran lebih lanjut. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk memberi like, subscribe atau berlangganan, dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Dukungan Anda adalah kekuatan bagi kami. Setiap tindakan kejahatan harus mendapatkan perhatian serius, dan kita semua memiliki peran dalam menciptakan dunia yang lebih aman. Sampai jumpa di video selanjutnya.